Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Afwan izin bertanya. Sekarang lagi musim kampanye pemilu. Ada banyak sekali rekrutmen-rekrutmen menjadi buzzer untuk mendukung salah satu paslon. Bagaimana hukumnya menjadi buzzer Buya? Yang di situ banyak sekali selain menyebarkan kebaikan paslon, tapi juga menyerang salah satu paslon lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pertama jangan mendukung orang kecuali atas kesadaran Anda. Kesadaran akal Anda. Bukan kesadaran hawa nafsu. Bukan karena dia nawarkan mau bangunin pondok Anda ya Ustadz lalu dukung dia. Bukan itu. Saya mulai dari Ustadz dulu. Nanya Ustadz. Bukan yang menawarkan nanti kamu akan jadi ini. Bukan itu. Tapi dari akal cerdas Anda. Tentunya sesuai dengan kemampuan Anda di dalam memahami calon. Jadi jangan sampai Anda memilih tanpa Anda renungi dulu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Harus ada ijtihad sesuai dengan kemampuan Anda. Biarpun ijtihad Anda misalnya nanti salah, itu urusan Anda. Anda tidak akan dihukum. Yang penting sudah bertanya, gimana keadaannya. Kemudian Anda pilih. Makanya kalau Anda ingin mendukung seseorang, bukan karena dikasih duit. Kan tadi direkrut. Berarti bisa jadi saya hanya menginginkan keuntungan orang calon tertentu atau tim sukses calon tertentu, saya bergabung ingin ikut menyanjung atau membesarkan calon, sementara saya tidak setuju, berarti saya munafik. Saya munafik. Hati-hati, perlu kejujuran Anda. Dan ini bisa saja berbeda-beda. Bahkan mungkin suami dan istri karena kantornya berbeda, informasi masuk ke otaknya berbeda, sehingga menghasilkan pilihan yang berbeda. Ini satu rumah tangga suami istri bisa saja berbeda, dan kita ketemukan beberapa waktu yang lalu, suaminya 01, istrinya 02. Ada. Kakak adik juga begitu. Ini 3 hari ini, tahun ini. Maka yang jelas Anda jangan menjatuhkan pilihan kecuali atas dasar renungan Anda. Dan itu ijtihad, karena Anda tidak tahu persis, bukan malaikat turun dengan wahyu lalu memberitahu itulah fulan, bukan seperti itu. Maka karena ini hanya sebatas ijtihad Anda, jika ada orang berbeda dengan Anda harus punya adab dan tata krama. Maka jika Anda ingin direkrut menjadi pendukung sesuatu, tentu orang yang harus Anda yakini dia layak didukung. Kemudian setelah Anda menjadi pendukung seseorang, berarti Anda sudah menjatuhkan pilihan kepada salah satu dari mereka. Gunakan rambu-rambu yang kami sampaikan dalam beberapa bulan yang lalu. Menjadi direkrut apa, ada buzzer-buzzer dan sebagainya. Terserah itu usai, istilah. Saya pun tidak terlalu kenal dengan istilah begitu. Jadi, rumus ini, rambu-rambu sederhana. Kalau Anda sudah menjatuhkan pilihan pada seseorang, Anda jangan munafik. Anda tidak mendukung, tapi Anda ingin menyebarkan informasi kebaikan orang yang tidak Anda setujui, berarti Anda munafik dong. Anda tidak jujur dong. Hanya Anda mendapatkan uang saja, na'udzubillah. Kalau negara dikuasai oleh orang-orang hanya mementingkan keuntungan pribadinya, maka wah hancurlah dunia ini. Negara ini, bukan orang yang jujur. Tapi kalau Anda jujur, biarpun Anda salah pilih, no problem. Karena hati Anda masih selamat. Baik. Kemudian setelah Anda menjatuhkan pilihan, dan Anda ingin mendukung calon tersebut, ingin menyebar, ingin menginformasikan, mempromosikan calon tersebut, sah. Karena berdasarkan dugaan Anda dan keyakinan Anda, ijtihad Anda. Yang repot tidak berijtihad langsung main pilih. Disebarengi nanti tahajud, ya di tengah malam dan seterusnya. Kemudian oke, Anda bergabung untuk mendukung salah satu dari mereka, sah. Kalau memang setelah Anda berijtihad bukan karena fulus, ini hati-hati. Tapi ingat rambu-rambu pakai. Kalimat sederhana ini yang perlu kami sampaikan kepada tim sukses dan pendukung dan seterusnya. Ingat. Jujur pertama, jangan bohong, jangan berlebihan. Maka berikut kalimat ini. Dengar kalimat ini. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Ingat. Sebab calon pilihan orang lain, dia juga ijtihad kok memilih dia. Berusaha kok. Oh ada dia pembohong, dia nggak berijtihad, itu urusan dia. Yang penting ini kan nasihat semuanya. Dia berijtihad, mencoba mencari calon pilihan terbaik bagi dia. Ketemu ini, informasi. Sebab informasi kepada kita itu berbeda-beda, karena hari ini apa? Terbuka media informasi.
Semua bisa saja. Anda browsing internet ketemu cerita tentang si calon nomor 1. Rupanya istri Anda melihat calon nomor 2. Dan semua cerita tentang kebaikannya. Kemudian direnungi, cocok. Bisa. Sehingga dengan rambu sederhana yang kami sampaikan, lihat. Kalau orang berpegang dengan itu, berbeda pilihan bisa saja dia minum teh bersama. Suami istri tidak berantem. Berbeda. Satu di kantor ini, satu di kantor. Berbeda pilihan. Setelah pemilihan presiden langsung ada kabar positif dia. Tambah anak baru lagi. Jadi tetap indah. Jangan sampai bikin ribut lah urusan begini ini. Maka ini adalah rumus cerdas dalam pemilu. Bahkan sebaliknya akan kami sampaikan. Yang bisa mencaci maki. Gampang mengolok calon pilihan orang lain. Maka ketahuilah. Bisa jadi di rumahnya memang dia suka ribut dia. Kami tidak tertarik dengan orang semacam itu. Karena jujur. Suatu ketika menemukan. Mungkin suatu ketika hati kecil kami tidak cocok dengan salah satu calon. Waktu itu. Yang mendukung percaya betul. Apakah orang semacam ini akan kita sakiti lalu kita caci maki calonnya? Dia mendapatkan informasi sesuai dengan ia ketahui kok. Maka dia meyakini. Apakah akan kita paksa dia harus yakin seperti keyakinan kita? Enggak bisa dong. Ini semuanya. Ayo. Yang penting kalimat paling belakang. Jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda sudah menjaga itu semua indah. Enggak pakai caci maki. Kalaupun Anda melihat misalnya ada satu tim sukses yang terlalu tinggi menyanjung. Itu nanti menghukumi umat sendiri kalau ternyata tidak baik dia disebutkan. Ya anggap saja lihat. Saking saya fanatik dengan salah satu calon. Tahu enggak, calon saya ini Masya Allah. Dia wali kutub. Misalnya. Ya orang tertawa ngomong berlebihan. Jangan pakai wali kutub-kutuban ini. Pemilihan umum kok pakai aneh-aneh. Atau mimpi. Dia ini misal saya sebut. Yang menilai orang. Jadi sanjunglah sesuka hatimu tentunya dengan kejujuran Anda. Sesuai dengan pengetahuan Anda. Tapi yang paling belakang lebih penting lagi adalah bahwa. Jangan Anda caci calon pilihan orang lain. Bahkan mungkin setelah ini Anda akan menilai. Yang bisa mencaci maki keluar dari rumus ini. Dia akan membuat permasalahan. Yang biasa caci maki, lihat hati-hati. Anda yang suka mencaci calon pilihan orang lain. Anda mau apa? Memang calonmu itu malaikat. Anda bikin masalah nanti. Bikin gelisah orang. Bikin bermusuhan orang. Cukup sanjung calon pilihanmu. Karena apa? Kami mengamati satu grup gara-gara berbeda. Lalu caci maki. Beratak. Grup WA. Majelis taklim berkurang loh ya. Ada yang nggak mau sholat masjid di situ lagi karena imamnya berbeda. Gara-gara imamnya sering mencaci maki, saya tidak nyaman saya. Sholat tidak khusyuk di belakangnya dia. Loh. Memang calonmu malaikat, Saya sedih dengan orang yang biasa membuat kerusakan itu. Saya hargai Anda punya pilihan yang berbeda dengan saya. Dan saya tidak akan mencaci calon pilihan Anda. Itu saja, rindu kami adalah indah damai pemilihan yang sehat. Saya berharap kalimat pendek ini dinukil. Dan itu akan jadi pegangan sepanjang hidup. Sampai hari kiamat. Karena apa? Ini adalah masalah umat. Berantem, ribut. Sebab apa? Efeknya panjang. Kalau orang sudah biasa diajari ribut, caci maki, nanti terlatih. Presiden sudah selesai pemilihan presiden. Cuman dia biasanya cimaki, bisa ngolok-ngolok orang. Akhirnya apa? Pemilihan pengurus masjid berantem juga, caci maki. Mencari kejelekannya. Wah, pengen cari malaikat. Enggak ada. Pengurus masjid enggak ada malaikat. Akhirnya suami istri berantem. Itu akibatnya. Makanya bisa rame-rame di mimbar, di media itu. Wah, yang suka ngolok-ngolok calon pilihan orang lain. Kalau Anda bisa tahu apa yang ada di rumahnya, dia suka ribut itu sama. Mungkin sama istrinya nggak ribut, tapi mungkin sama saudaranya ada rebutan waris gitu. Kita perlu bersih hati, hamba Allah. Ini saudara kita satu bangsa, satu tanah air. Bahkan berbeda-beda agama kan, berbeda pilihan, berbeda agama. Berbeda keyakinan tentang Tuhan pun nggak boleh berantem kok, apalagi berbeda calon presiden. Bahkan Tuhan yang diyakini agama lain kita tidak boleh mencaci kok. Ayo, kurang apa? Kurang batil apa itu? Misalnya, menurut keyakinan kita, orang punya agama berbeda, meyakini keyakinan kita batil. Kita meyakini keyakinan mereka batil. Pun begitu, Allah melarang kita mencaci sesembahan orang lain. Tidak boleh caci maki dan olok-olokan. Ini saja wahai hamba Allah. Kami rindu rasanya pemilihan umum kita damai. Coba saja negeri ini biasa negeri berantem. Anak kecil lagi main, Anda tahu main itu kan senang, ya kan?
Main apa saja. Kita naikkan main bola anak-anak senang. Tapi sekarang main bola berantem loh ya. Ayo, main bola berantem, berdarah itu. Mana permainan pengen senang kok berdarah ini? Kenapa bisa begitu? Karena tidak dididik untuk berantem kita. Tidak dididik untuk memaafkan orang. Ayo. Apakah Anda pengen rumah Anda berantem? Apakah Anda pengen waktu Anda meninggal anak Anda bermusuhan dengan saudaranya? Karena apa? Sudah terlatih bermusuhan. Ingat, ini akhlak baginda Nabi SAW. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.